Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Dwiantoko dengan NIM 12620923121 dari jurusan Tadris IPS kelas 5C Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, kali ini saya akan menerangkan mengenai kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara. Pengertian perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan memiliki beberapa ciri-ciri seperti adanya uang sebagai alat pembayaran yang sah, adanya penjual dan pembeli, dan kesepakatan di antara keduanya. Selain itu, perdagangan juga bertujuan untuk memperoleh laba dari barang yang dijual. Lalu, ciri-ciri lainnya terlihat dari adanya proses distribusi sebelum barang sampai ke konsumen. Kegiatan perdagangan terbagi jadi dua jenis, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Macam-macam perdagangan. Yang pertama yaitu kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau memiliki barang-barang dari kota-kota besar sampai ke kota-kota kecil di seluruh penjuru Indonesia. Perdagangan antar daerah atau antar pulau bertujuan untuk memperoleh keuntungan sekaligus memperluas jangkauan pasar dari produk yang dijual tersebut. Makin luas jangkauannya, maka akan semakin banyak menarik perhatian dari konsumen. Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produk makin laku di pasaran dan keuntungan makin meningkat. Perdagangan antar daerah didorong oleh adanya dua faktor, yaitu adanya perbedaan faktor produksi khususnya faktor produksi alam. Misalnya, daerah penghasil sayuran perlu mendistribusikan sayur mayur ke wilayah yang lebih rendah supaya bisa memenuhi permintaan konsumen terhadap pasokan sayur-sayuran segar setiap paginya. Faktor lainnya berupa adanya perbedaan tingkat harga antara daerah penghasil barang atau jasa dengan daerah lainnya. Misalnya Solo, yang dikenal sebagai kota batik, tentunya memiliki jumlah penjual dan produksi batik yang sangat besar. Hal ini membuat harga menjadi murah. Hal inilah yang mendorong penjual batik Solo akan mencoba mendistribusikan produknya ke daerah lain, supaya bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jika penjualan barang atau jasa di taraf nasional sudah memperoleh prospek yang baik, para pengusaha akan mencoba mengembangkan usahanya lebih besar dan menjangkau internasional. Yang kedua yaitu kegiatan perdagangan antar negara. Kegiatan perdagangan ini adalah sebuah aktivitas transaksi masyarakat yang ada di suatu negara dengan masyarakat yang ada di negara lain. Hal itu bisa kamu temukan dalam berbagai barang-barang di rumahmu seperti alat elektronik, barang-barang fashion, bahkan hingga perabot rumah tangga. Perdagangan antar negara memungkinkan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang enggak diproduksi dalam negeri. Kegiatan perdagangan internasional dibagi menjadi dua jenis aktivitas, yaitu perdagangan ekspor dan impor. Perdagangan ekspor adalah kegiatan penjualan barang atas jasa ke luar negeri oleh eksportir. Kegiatan perdagangan ini akan memperoleh mata uang asing sebagai nilai tukar penjualan barang, yang nantinya akan ditukarkan dengan mata uang rupiah. Mata uang asing itu nantinya akan disimpan sebagai devisa negara yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan impor barang. Kegiatan perdagangan impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri oleh importir.
kegiatan membeli barang impor, maka importer akan membayar barang yang dibelinya dari luar negeri dengan menggunakan mata uang asing. Kegiatan impor tak hanya bisa menjadi media untuk menjalin persahabatan antar negara. Perdagangan antar negara juga bisa menjadi ajang pertukaran teknologi modern antara negara pengekspor dan negara pengimpor barang-barang berteknologi tinggi. Penghasil ikan, konsumen lokal akan kesulitan mencari makanan alternatif lain seperti buah-buahan dan sayur mayur jika tidak ada perdagangan antar daerah